Rincian berkas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Fokus penggunaan dana desa. 1. Fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung 1a. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%. Untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. B. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. C. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. D. Dukungan program ketahanan pangan. E. Pengembangan potensi dan keunggulan desa. F. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. G. Pembangunan berbasis pada karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Dan atau H. Program sektor prioritas lainnya di desa. 2. Fokus penggunaan dana desa wajib dialokasikan pemerintah desa dalam APBD tahun 2025. 3. Fokus penggunaan dana desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di desa. 4. Dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap saat. Pasal 3. Penanganan kemiskinan ekstrim. 1. Fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai BLT desa. 2. Bantuan langsung tunai desa diprioritaskan dengan memperhatikan calon keluarga penerima manfaat. BLT desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah dan data yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan keluarga desil 1, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 3. Dalam hal desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 4. Dalam hal desa tidak memiliki data keluarga miskin, kepala desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa berdasarkan kriteria kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menon, sakit kronis dan atau penyandang disabilitas, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 5. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa. 6. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tidak tersedia, pemerintah desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrim lainnya yang bersumber dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. 7. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud di atas dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disertai dengan berita acara kesepakatan musyawarah desa. Pasal 4. Bantuan langsung tunai. 1. Bantuan langsung tunai desa diberikan 300.000 setiap bulan. 2. BLT desa diberikan selama 12 bulan per keluarga penerima manfaat
3. Pemberian BLT dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Pasal 5. Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Fokus penggunaan dana desa untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan. 1. Adaptasi dampak perubahan iklim. 2. Mitigasi perubahan iklim. Dan 3. Pengembangan desa ramah lingkungan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Pasal 6. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. Fokus penggunaan dana desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting dilaksanakan melalui 1. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa. 2. Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC. 3. Promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa. Dan 4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa. Pasal 7. Program ketahanan pangan. 1. Fokus penggunaan dana desa untuk dukungan program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek 1. Ketersediaan pangan di desa. 2. Keterjangkauan pangan di desa. Dan 3. Pemanfaatan pangan di desa. 2. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerjasama desa dan handap desa dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan. 3. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makanan bergizi gratis di tingkat desa. 4. Fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20%. 5. Besaran persentase fokus penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. 6. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada poin 2 melibatkan gung desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di desa. 7. Penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 4 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pasal 8. Potensi keunggulan desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa digunakan untuk pengembangan desa wisata, desa devisa, dan desa agroekonomi atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan desa lainnya sesuai karakteristik desa. Pasal 9. Pemanfaatan teknologi dan informasi. Fokus penggunaan dana desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi desa serta pengembangan desa digital. Pasal 10. Padat karya tunai desa. 1. Fokus penggunaan dana desa untuk pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa. 2. Pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. 3. Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Pasal 11. Program sektor prioritas lainnya. Fokus penggunaan dana desa untuk program sektor prioritas lainnya
di desa meliputi bantuan permodalan kepada desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan, prioritas nasional dan atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional. Pasal 12 Operasional Pemerintah Desa. 1. Dana desa. Untuk dana operasional pemerintah desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. 2. Penggunaan dana desa untuk dana operasional pemerintah desa meliputi koordinasi kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Pasal 14. Fokus penggunaan dana desa dengan swakelola. 1. Fokus penggunaan dana desa dilaksanakan secara swakelola. 2. Swakelola dapat dilakukan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Swakelola diutamakan menggunakan pola padat karya desa. Pasal 16. Kewenangan desa, Musdes dan RKP. 1. Fokus penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. 2. Fokus penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP desa. 3. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. 4. Penetapan fokus penggunaan dana desa yang telah dituangkan dalam berita acara dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 20. Publikasi. 1. Publikasi terdiri atas hasil musyawarah desa dan data desa, potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDes, dokumen RKPdes, fokus penggunaan desa dan dokumen APBDes. 2. Publikasi APBDes paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Pasal 21. 1. Publikasi dilakukan melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa. 2. Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas baniku, papan informasi desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website desa, selebaran, pengeras suara di ruang publik dan atau media lainnya sesuai dengan kondisi di desa. 3. Publikasi penetapan fokus penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pasal 23. Pelaporan. 1. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri. 2. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian. 3. Laporan dilengkapi dengan dokumen peraturan desa tentang RKPdes dan peraturan desa tentang APBDes. 4. Laporan dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak RKPdes ditetapkan. 5. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan dana desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik. 6. Penyampaian laporan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional. Baik sobat, itulah fokus penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.